Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang kita terima berupa nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan tentu dengan segala kecukupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Adalah pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah, dan kiranya kita sungguh berkomitmen untuk kita pedomani di dalam kehidupan beriman kita hingga kita boleh sampai pada tujuan dan rencananya. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Sungguh baru setiap hari. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh rindu dan haus akannya. Biarlah Engkau bersabda dan memberi kekuatan hingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema kaya akan kasih-Nya. Beberapa hari yang lalu saya membaca di Facebook ada platform yang men-share di sebuah platform itu tentang sebuah kalimat atau motivasi dari seorang yang bernama Bob Sadino almarhum. Dan kemudian itu saya share juga di media sosial Facebook saya, bahkan juga di status WhatsApp. Begini kalimatnya. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama. Itulah kunci hidup terhormat. Saya menerima dan bahkan sampai saya posting kembali kalimat ini karena saya cukup terkesan dan saya termotivasi dengan kalimat-kalimat ini dari seorang Bob Sadino. Sebagian kita bahkan mungkin hampir semua kecuali anak-anak tentunya belum mengenal atau mungkin belum pernah mendengar tentang Bob Sadino. Tetapi kita yang sudah dewasa pastinya kita telah mendengar tentang Bob Sadino yang dalam segala kerendahan hatinya, dia banyak memberikan kata-kata yang memotivasi, dan dia bahkan dalam berpakaian dia sederhana, ya. Dia tidak menampilkan hidup yang mewah, ya. Dia sangat sederhana sekalipun dia seorang yang kaya raya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak ingin kaya? Tentu semuanya kita ingin kaya. Namun tidaklah bijak kalau kemudian menghabiskan waktu hanya untuk mengejar materi kekayaan. Ya. Tentu Tuhan tidak mengharapkan kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal duniawi. Sesungguhnya semuanya itu adalah milik Tuhan, bahkan disediakannya bagi setiap kita. Dalam bacaan kita ini mengatakan bahwa sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya. Yang diinginkan Tuhan bagi kita ialah bagaimana kita kaya dalam segala hal, bukan hanya kaya materi. Dan sungguh itu telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dikatakan selanjutnya bahwa dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan kekayaan bagi kita, yaitu dengan kaya akan kata-kata yang memotivasi,
kaya akan pengetahuan yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Nah, acap kali orang berpikir bahwa kekayaan itu hanya diukur dengan materi saja. Tetapi pada renungan kita ini, bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita dengan kekayaan akan kata yang membangun, kata yang memotivasi, kata yang menginspirasi, bukan kata untuk merendahkan. Kita kaya akan pengetahuan yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Pengalaman-pengalaman yang kita miliki di dalam kehidupan ini, kita kaya akan dia. Dan hendaklah itu kita bagikan kepada orang lain juga. Kekayaan kasih karunia-Nya, percaya atau tidak, menyadari atau tidak, Tuhan telah limpahkan bagi kita. Maka biarlah itu yang kita tumbuh kembangkan. Tentu kita mensyukuri semuanya itu, dan itu juga kita bagikan kepada orang lain. Supaya mereka yang dalam kondisi lemah, kita dapat menguatkan mereka dengan kata-kata, kalimat yang memotivasi, membangkitkan harapan, bukan merendahkan, bukan membiarkan begitu saja. Ada banyak saudara-saudara kita, khususnya bahkan jemaat, saudara-saudara seiman kita, ya, dalam pergumulan, dalam persoalan. Mari supaya kita terbuka hati untuk berbagi dengan mereka. Dengan pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang kita miliki, janganlah hendaknya kita gunakan itu untuk merendahkan orang lain, untuk menyudutkan, untuk menyulitkan orang lain. Tetapi dengan pengetahuan, pengalaman yang kita miliki, kita boleh bagikan semuanya itu bagi saudara-saudara kita, supaya mereka juga merasakan kasih karunia Allah sebagaimana yang telah kita terima. Apapun situasi dan kondisi kita, biarlah hidup kita senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah Bapa di sorga. Berilah kami kekuatan hingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami kaya akan kasih karunia-Mu dan kami terpanggil untuk membagikannya kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami yang lemah, sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang tidak berdaya, kami yang dalam pergumulan keluarga, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami yang sedang berduka, sukacita dari sorga turun menyertai kami. Dan kiranya apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan berkenan memberkati, membuatnya berhasil. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan senantiasa jaga, pelihara, mencukupkan dan membawa mereka untuk dapat meraih masa depan, menerima masa depan yang indah, gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami selalu di hadirat-Mu, hingga kami layak menikmati berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau bersorak bagi